Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD 25 Payakumbuh. Pada kesempatan ini akan melaksanakan wawancara dalam tugas demonstrasi kontekstual modul 31 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dengan kepala sekolah saya, Bapak Yuridal SPD di SD Negeri 25 Payakumbuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Nila. Mohon izin sebentar Pak, minta waktunya untuk melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Silakan Bu Nila. Baik Pak. Selama ini, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Nila atas wawancaranya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bu Nila dan saya sendiri. Yang pertama dulu tentu kita ada salam guru penggerak. Kita mungkin masih ingat bagaimana salam guru penggerak kan? Salam guru penggerak. Terima kasih Bu Nila. Selama ini kita tahu menurut kajian teori kasus dilema etika itu adalah kasus yang benar melawan benar. Sedangkan bujukan moral adalah kasus salah melawan benar. Itu sudah jelas. Selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus seperti ini, yang saya lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengklasifikasi persoalan, yang ketiga menyiapkan tim untuk merumuskan alternatif pemecahan masalah. Demikian Bu Nila. Berarti Bapak di sekolah Bapak untuk menyelesaikan satu masalah itu Bapak yang pertama mengidentifikasi masalah tersebut dulu ya Pak. Kemudian setelah dapat pemecahannya Bapak membentuk tim agar pemecahan masalahnya dapat terselesaikan dengan baik ya Pak. Betul sekali Bu Nila. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama ini ada beberapa hal atau langkah yang dilakukan. Ya, yang jelas yang pertama kali itu mengenali masalah itu. Yang kedua mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga langkahnya adalah mengalokasikan berat atau ringannya kriteria tersebut. Yang keempat menyusun alternatif. Yang kelima mengimplementasikan alternatif yang diambil. Kemudian mengevaluasi alternatif yang telah dilaksanakan. Ya berarti tergantung dengan apa masalahnya Pak, baru ditentukan alternatif apa yang diambil ya Pak. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang diambil untuk mengambil keputusan yang pertama adalah mengumpulkan fakta yang terjadi. Yang kedua menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga menganalisis benar atau salah. Kemudian lagi baru membuat alternatif solusi. Kemudian baru mengambil keputusan. Dilihat lagi keputusan itu setelah dilaksanakan yang disebut dengan refleksi. Setelah kita refleksi apakah keputusan ini efektif atau tidak, itu tergantung dari setelah keputusan itu dilaksanakan. Ya, berarti harus sesuai dengan fakta yang terjadi ya Pak? Harus sesuai. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu yang pertama itu kita lihat urgensinya atau mendesak atau tidaknya. Kemudian memperhatikan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu melihat peraturan yang ada. Jadi pihak-pihak yang terlibat siapa saja, kemudian berapa tingkat urgensinya, terus dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada. Jangan sampai kita berbenturan dengan peraturan yang sudah ada. Ya, berarti yang semua kita ambil itu harus berlandaskan juga pada peraturan yang ada ya Pak? Yang ada. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak ambil? Karena mempunyai nilai yang sama-sama benar. Ini tentu sedikit perlu pertimbangan yang matang. Kalau sudah jelas
salah dengan benar itu mudah sekali. Yang benar yang kita ambil. Tapi kalau benar dengan benar itu kan merupakan tantangan. Jadi yang paling utama itu karena benar dengan benar itu kita perhatikan tingkat urgensinya, mana yang mendesaknya. Nah, itu yang kita dulukan dan itu yang kita ambil keputusan. Demikian Mandra. Itulah yang dilema itu ya Pak, karena Ya. dia sama-sama benar. Kita ambil ini dia benar, kita ambil Ya. ini dia benar. Ya. Makanya nanti kita pergunakan yang pertama kita lihat dari segi peraturannya dulu. Peraturannya. Kita tidak boleh juga melanggar peraturan ya Tidak Pak. boleh. Kemudian kita juga harus melihat tentang apa namanya kepedulian kita kepada yang terhadap masalah tersebut itu. Ya. Apakah bisa dia dengan kita antisipasi dengan cara tingkat kepedulian yang tinggi atau Ya. bagaimana gitu ya Pak? Ya. Dan tak kalah pentingnya itu urgensinya tadi mendesaknya. Jadi pertimbangan utamanya itu tadi urgensinya tadi. Tergantung Nah, masalahnya ya Pak ya. ya. Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema etika atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat? Kalau memang Bapak mempunyai waktu atau bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Ya benar. Sebenarnya kita di Minang ini sudah ada pepatahnya, lima tumbuh di situ di siang. Artinya kalau ada persoalan langsung hari itu kita musyawarahkan dengan tim, kita analisa, kumpulkan fakta, baru mengambil keputusan. Tidak ditunggu lama-lama. Kalau ditunggu lama-lama nantinya kan persoalan itu kan makin besar. Jadi tidak perlu waktu khusus. Ada persoalan langsung dimusyawarahkan dengan tim, dicari fakta, ambil keputusan. Demikian menilai. Berarti Bapak tidak akan menunda waktu ya Pak. Tidak Ada menunda masalah hari waktu. ini selesai hari ini ya Pak. Selesai hari ini. Sehingga kita tidak punya beban berikutnya ya Pak. Betul. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, kalau itu inilah kalau bahasa Minangnya itu duduk surang balapang-lapang, duduk surang bahasa Bisampi, duduk bersama balapang-lapang. Kata Minang artinya kata Minang juga bahasa ngomong menjadi. Jadi kita itu memiliki tim. Kalau kita bersama, tentu banyak ide, usul, gagasan yang dapat kita kumpulkan. Jadi yang pemudah selama ini adalah tim tadi, tim kita di sekolah. Demikian menilai. Dengan kita bersama apapun masalahnya Pak, sesulit apapun masalahnya Ya. akan cepat selesai jadi. Betul sekali. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, yang pertama dulu itu harus ada pengumpulan data dan fakta. Kalau kita tidak berdasarkan data dan fakta, ini mau jadi nanti. Yang kedua harus adanya tim dalam keputusan. Yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu kesiapan semua pihak untuk menerima dan menghormati keputusan yang diambil. Setiap keputusan yang diambil kita tahu tidak akan memuaskan semua pihak. Pasti ada pihak yang tidak puas. Tapi bagaimana kita meyakinkan bahwa semua harus menerima keputusan dengan lapang dada. Nah, demikian menilai. Ya, berarti Bapak dalam pengambilan keputusan Bapak ini terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, yang pertama Bapak mengidentifikasi dulu masalah tersebut. Ya. Kemudian Bapak mencari pemecahan masalahnya dengan cara Bapak membentuk tim-tim di sekolah Bapak dengan melibatkan semua pihak yang terkait. Ya. Kemudian Bapak menyelesaikan masalah itu dalam saat itu juga tanpa itu juga. menunda-nunda besoknya. Ya. Dan juga Bapak melihat tergantung urgensi dari permasalahan tersebut. Betul sekali. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 25 Bapak Irizal SPD. Semoga semua informasi yang beliau berikan dapat memberikan tambahan informasi kepada kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses selalu untuk menilai. Ya, makasih Pak. Salam Guru Penggerak. Coba kita berdoa Pak. Salam Guru Penggerak. Udah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, mohon izin untuk waktunya sebentar untuk saya melakukan wawancara. Apakah Ibu ada waktu? Insya Allah ada, silahkan lanjutkan. Baiklah Ibu, saya Nila Permatasari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD 25 Payakumbuh. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu tentang cara pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin. Ya, lanjut. Selama ini, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema etika di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan menentukan antara dua pilihan. Yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Terima kasih Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan yang pertama pengumpulan data, pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan atau direfleksi. Terima kasih Ibu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa kita lakukan di sini, yang pertama mengumpulkan fakta yang terjadi, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga menganalisis benar salahnya, yang keempat membuat alternatif solusi, yang kelima membuat keputusan, dan yang keenam dilihat dari segi keputusan tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat urgen atau mendesak dan tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusinya. Baiklah Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang tidak terlibat juga. Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau tata kelola dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu dapat menyelesaikannya langsung di tempat atau Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau iya, dalam bentuk atau prosedur seperti apakah yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Kemudian, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, adalah orang-orang yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kami ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Baiklah Ibu,
dari semua hal yang telah disampaikan tadi dalam pembelajaran ini, apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah sebelum mengambil keputusan, kita harus banyak berpikir, menganalisis dan mempertimbangkan, karena setiap keputusan pasti tidak mungkin semua pihak terpuaskan. Pasti ada pihak yang belum puas. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Terima kasih. Iya Bu, alhamdulillah. Berarti dari jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan tadi, di sekolah yang Ibu pimpin, Ibu sudah melakukan pengambilan keputusan-keputusan dengan cara, kalau ini yang termasuk dalam dilema etika, Ibu dapat menyelesaikannya dengan seksama, dengan cara memperhatikan, mempertimbangkan segala hasil akhirnya ya Bu. Iya. Demikianlah hasil wawancara saya, calon guru penggerak angkatan 6 Nila Permatasari dari SD 25 Payakumbuh dengan Ibu Yulianti, Kepala Sekolah SD Negeri 05 Payakumbuh. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah melakukan wawancara terhadap 2 kepala sekolah, yaitu kepala sekolah tempat saya sendiri, yaitu Bapak Yurizal SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 25 Payakumbuh, dan Ibu Yulianti SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 05 Payakumbuh. Ada beberapa refleksi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan terhadap 2 pimpinan kepala sekolah, yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, wali murid, dan sebuah tim yang dibentuk oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari pada modul 3.1, yaitu para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar salah dan investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana keputusan yang diambil berdasarkan berbasis peraturan, kemudian berdasarkan pemikiran yang berbasis hasil akhir, dan berdasarkan rasa kepedulian. Kemudian yang kedua adalah bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut. Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa hal yang sama, antara lain, yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-faktanya dan pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi. Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap, sehingga keputusan yang diambil tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Perbedaan hasil wawancara dari 2 pimpinan yaitu, pimpinan yang pertama lebih menonjolkan yang pertama dia menganalisis permasalahan dahulu, kemudian mengidentifikasi dan mencari pemecahan permasalahannya, dan membentuk sebuah tim dalam penyelesaian masalah, di mana masalah yang ada pada hari itu diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian melakukan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Sedangkan pimpinan yang kedua, dia mengedepankan diskusi terhadap permasalahan. Sementara, sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap-tahap pengambilan keputusan adalah pimpinan yang pertama, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah di modul 3.1. Pertanyaan yang ketiga adalah,
Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengatur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian mereka melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan memasukkannya dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Yang keempat adalah bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral, atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya. Demikianlah hasil refleksi saya terhadap wawancara yang telah saya lakukan terhadap 2 kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri 25 Payakumbuh Bapak Yurizal dan Kepala Sekolah SD Negeri 05 Ibu Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.